إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat kepada kita yang begitu besar, terutama nikmat iman dan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk mendampakkan bekal kita menuju ke alam akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pekan kemarin kita telah membahas bagaimana caranya agar salat kita menjadi khusyuk. Imam Ghazali kemarin mengatakan apabila hati kita tidak bisa hadir dalam salat, anggota badan kita tidak bisa tenang ketika salat, itu dikarenakan kurangnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mencontohkan apabila kita sedang salat di hadapan orang yang kita segani, misalkan di hadapan orang tua kita, maka biasanya salatnya akan dibuat sedemikian sebagus mungkin, dikhusyukkan walaupun hatinya terpaksa. Dan kita sekarang melanjutkan pembacaannya. Fa idza hadara, maka apabila sudah hadir qalbuka, hatimu, fala tatruk, maka jangan kau meninggalkan al-iqamata, mengumandangkan iqamah. Wa in kunta wahdaka, walaupun kamu seorang diri. Fa ini tadarta, apabila engkau menanti hudural jamaati, hadirnya jamaah, fa'adzin, maka kumandangkanlah azan, thumma aqim, dan kemudian iqamah. Hadirin yang mulia, pada dasarnya ketika kita akan sholat berjamaah, itu disunahkan mengumandangkan azan dan iqamah. Tetapi kalau kita sholat sendirian, misalkan kita sedang tersesat di hutan, maka itu pun masih disunahkan mengumandangkan iqamah baru sholat, walaupun kita sholat sendirian. Atau misalkan kita pulang dari perjalanan, jamaah di masjid sudah selesai, kita akan sholat sendirian, itu pun masih disunahkan mengumandangkan iqamah baru sholat. Dan tertibnya, orang yang mengumandangkan iqamah itu adalah orang yang adzan. Sunnahnya adalah antara orang yang adzan dan iqamah itu satu orang. Dan yang memerintahkan orang mengumandangkan iqamah adalah sang imam. Apabila sudah ada tanda imam mau sholat, maka imam memberikan tanda kepada muadzin untuk memandangkan iqamah. Ya, alhamdulillah masjid kita ini waktu sholat waktu iqamah sudah ditentukan, dan insya Allah itu lebih baik. Fa idza aqamta, maka apabila engkau sudah mengumandangkan iqamah, fanwi, maka niatlah, wa qul, dan katakanlah, fi qalbika, di dalam hatimu, uaddi, aku mengerjakan fardhu dhuhri,
fardunya salat zuhur misalkan lillahi ta'ala, karena Allah. Hadirin yang mulia, kalau sudah mengudahkan iqamah, maka niat dalam hati. Apa sih niat itu? Dalam ilmu fiqih, niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu bebarengan dengan melakukannya. Itu niat. Maka ketika takbir Allahu Akbar, lafadznya mengucapkan takbir, di hatinya mengucapkan niat. Itu harus bebarengan. Dan niat itu tidak sepanjang yang kita tahu. Misalkan salat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bukan seperti itu, bukan. Itu tidak semuanya menjadi fardu niat. Syarat niat itu cuma ada 3. Yang pertama ada al-qasdu, menyengaja. Usolli. Yang kedua ada at-ta'in, menentukan. Usolli fardhu subhi, berarti sudah 2. Usolli fardhu subhi sudah 3 itu. Yang pertama adalah al-qasdu, menyengaja sholat. Yang kedua at-ta'in, menentukan fardu atau sunnah, fardu atau sunnah. Yang ketiga adalah kefarduannya. Maka ketika kita lafaz mulut mengucapkan takbir Allahu Akbar, di dalam hati usolli fardhu subhi, selesai, sudah cukup. Terus bagaimana raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala? Itu semuanya sunnah, bukan syarat. Maka terkadang-kadang ada orang yang ingin terlalu lengkap syarat niatnya, sunah niat mau dikerjakan, takbirnya enggak selesai. Baru Allahu Akbar, hatinya belum mengucapkan, dan diulangi Allah. Akhirnya apa? Disinilah terjadi keraguan, syak. Orang-orang yang punya sifat syak ini, masya Allah, was-was. Setan bermain di situ, menjadi sifat was-was. Maka syarat sah niat cuma yang pertama adalah al-qasdu, menentukan. Usolli berarti kan saya niat sholat, saya akan sholat. 1. At-ta'yin, menentukan fardu atau sunnah. Usolli fardhu. 2. Yang ketiga, kefarduan, fardunya apa, sholatnya apa. Misalkan sholat subuh itu usolli fardhu subhi, selesai. Adapun setelahnya raka'ataini mustaqbilal qiblati fardhun lillahi ta'ala, itu adalah sunnah niat, bukan syaratnya niat. Akan tetapi kalau kita sholat sunnah, syaratnya cuma 2. Apa itu? Al-qasdu dan ta'yin. Qasdu menyengaja dan ta'yin menentukan. Karena sholat sunnah bukan sholat fardu, maka niatnya usolli sunnatat tahiyatul masjid, selesai. Tidak perlu dipanjangkan. Kalau terlalu panjang biasanya akan terjadi was-was dalam hati, sudah selesai belum biasanya. Wal yakun, dan hendaknya dzalika, demikian itu. Wal yakun, dan hendaknya dzalika, di mana hadiran hadir, niat itu hadiran hadir fi qalbika, di dalam hatimu, inda takbirika, ketika takbirmu, wala ta'zubu, dan jangan hilang
angka dari engkau an-niyatun niat qabla al-faraghi sebelum selesai minat takbiri dari takbir. Yang dikatakan sini takbiratul ihram. Dalam salat takbir ada dua, takbiratul ihram dan takbir intiqal. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena ketika kita takbir sama Allahu Akbar, semua yang halal menjadi haram. Makan aslinya halal ketika salat menjadi haram. Berbicara biasanya halal ketika takbir Allahu Akbar, berbicara menjadi haram dan seterusnya. Itulah takbiratul dinamakan. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Dan niat itu letaknya ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, ketika tangan mengangkat, mulut berpengucapan Allahu Akbar, disitulah letaknya niat. Maka Imam Ghazali mengatakan jangan sampai niat itu hilang sebelum selesai mengucapkan takbir. Warfa dan angkatlah yadaika tanganmu inda takbiri ketika takbir ba'da irsalihima setelah mensejajarkan keduanya awalan pada awalnya ila hadwi mankibaika sampai ke sejajar kedua bahumu wahuma dan kedua tangan ini mabsuqatani terbentang wa asabi'ahuma dan jari-jarinya mansyuratun terbuka wala tatakallaf jangan engkau memaksa dhammaha mengumpulkan jari-jari wala tafrijahuma jangan terlalu renggang bihaitsu tuhadhi sekiranya sejajar biibhamaika ibu jarimu syahmatai udunaika lemak telingamu wa bi ru'usi asabika dan kepala ujung-ujung jarimu ala udunaika sejajar dengan telinga atasmu fa idistaqarata maka apabila sudah menetap fi maqarrihima di dalam tempatnya fakabbir maka bertakbirlah thumma asilhuma kemudian arsil itu apa namanya turunkanlah kedua tangan birifkin dengan lembut. Nah ini tata cara takbir. Imam Ghazali rahmatullah alaihi beliau mengatakan cara takbir itu ada dua. Yang pertama adalah takbir kedua ujung-ujung jari sejajar dengan bahu. Jadi seperti ini. Jujur dengan kedua bahu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ujung jari itu sejajar dengan ujung ke atas telinga, sedangkan ibu jari sejajar dengan daun telinga. Berarti seperti ini. Jadi itu cara takbiratul ihram. Akan tetapi dalam takbiratul ihram ini dimulai dari tangan di bawah. Kata Imam Ghazali seperti itu. Warfa yadaika inda takbir ba'da irsalihima awalan. Jadi tangan di bawah, posisi siap baru takbir Allahu Akbar. Bukan di tengah-tengah seperti ini langsung takbir, bukan. Tapi dari tangan dari bawah baru kita takbir. Kemudian beliau mengatakan wahuma mabsuqatani dan kedua telapak tangan terbuka. Jangan sampai takbir tapi tangan menggenggam. Kemudian jari-jari pun terbuka. Bagaimana terbukanya? Terbuka tidak rapat dan tidak terlalu jarang juga. Artinya jari-jari terbuka sewajarnya saja. Insyaallah ya. Hari yang mulia mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Marilah kita tutup doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.